Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita isi usia waktu yang singkat ini dengan amal-amal bermanfaat, diantaranya membaca hadis Rasulullah SAW. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam An-Nawawi berkata, hadis yang ke-17, bisanadihi, dengan sanadnya, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah sudah menetapkan kita mesti berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, apabila kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhata, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah yang menyembelih itu menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menyembelih dan hendaklah dia membuat binatang sembelihannya itu tenang. Rawahu Muslimun, hadis ini disebutkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sekarang kita baca syarahnya. Wa qala asy-syarihu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la, wa yuqalu, di samping Abu Ya'la dia juga punya kunyah lain, Abu Abdurrahman. Abu Ya'la dia juga, Abu Abdurrahman dia juga. Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, namanya Shaddad ibn Aus. Al-Ansari, dia orang Ansar, orang Madinah. Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Ibni akhi Hasan, anak saudara Hasan bin Thabit, penyair. Nabi kalau pergi perang itu membangkitkan semangat itu dipanggil seorang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Hasan punya saudara, namanya Aus. Aus ini punya anak, namanya dia Shaddad ibni Aus. Qila, ada pendapat yang mengatakan wa huwa badriyun, dia sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Wa huwa ghalatun, salah, tak betul. Wa innamal badri waliduhu, yang ikut perang Badar itu ayahnya. Qala Ubadah ibnu Samiti, Abu Darda, Ubadah bin Samit dan Abu Darda berkata, kana Shaddad mimman utiyal ilm wal hilm. Shaddad ibnu Aus termasuk orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu dan hilm, sabar. Ada orang berilmu tak sabar, ngamuk-ngamuk aja bawaannya. Ada orang sabar tak berilmu, tenang aja, rupanya tak tahu. Ada yang lebih parah, udahlah tak sabar, tak berilmu, ngamuk-ngamuk. Sakana Baitul Maqdisi, tinggalnya di Baitul Maqdis, Palestina. Wa aqaba biha wa tufiya sanata 58, meninggal tahun 58. Au 41 atau 41, au 64 atau 64. Terjadi beberapa pendapat tentang tahun wafatnya. An 75 sana, umur 75 tahun. Wa dufina biha, dimakamkan di Baitul Maqdis. Wa qabruhu bi zahir babir rahmah, baqin ilal han. Kuburnya di zahir babir rahmah, baqin ilal an, sampai sekarang ada. Mudah-mudahan umur kita panjang, sehat, bisa berziarah ke makam as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia Shaddad ibni Aus. Ruwiya lahu 50 hadisan, hadis yang diriwayatkan dari Shaddad 50 hadis. Kharraja lahul Bukhari wa hadisan, ada dalam Sahih Bukhari satu hadis. Wa Muslimun akharu, di hadis Muslim ada lagi. An Rasulullah SAW qala, dia meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha kataba, Allah kataba. Apa maksudnya Allah menulis? Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Mana Allah menulis?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, dituliskan bagi kamu. Ada dua ujungnya. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Yang jadi masalah apa arti kataba dengan kutiba? Kataba menulis, kutiba ditulis, dituliskan bagi kamu. Maka maknanya kalau ketemu dalam hadis dalam Quran kataba atau kutiba maknanya talaba atau aujaba. Aujaba mewajibkan. Talaba menuntut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, kamu dituntut untuk puasa, kamu diwajibkan untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang beriman, kamu dituntut untuk menegakkan hukum qisas. Pembunuh mesti dihukum mati dalam kasus pembunuhan. Idz al-wujubu huwa mawdu' kataba. Karena wajib itu adalah tema dari kata kataba. Inda aktsaril fuqaha, menurut mayoritas ahli fiqih wal usuliyin dan usul fiqih. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, syarat, rukun, wajib, itu fikih. Mesin yang mencetak gimana keluar hukumnya jadi makruh, bahan mentahnya Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, digodok sampai hasilnya itu fikih. Mesin pencetaknya itu usul fikih. Lakinnal murada huna, tapi maksudnya di sini mutlaqut talab, tuntutan, li'annahu a'ammu faidatan, karena manfaatnya lebih umum. Innallaha kataba, Allah menuntut, ayyati fal ihsanul wajib ayyati bima wajaba alaihi. Yang dimaksud dengan ihsan yang wajib itu adalah ayyati bima wajaba alaihi, melakukan yang diwajibkan, min fi'lin, perbuatan. Wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, itu namanya min fi'lin. Au tarkin, meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, mustawfiyan li syurutihi, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Wal mandubu, ada pula ihsan yang sifatnya anjuran. Ada ihsan wajib, ada ihsan anjuran. Ayyatiya, seseorang melakukan bimukammilatil wajib, sesuatu yang bisa menyempurnakan yang wajib. Wabil mandubi ma'a mu'tabiratihi wa mukammilatihi, dengan yang mandub ma'a mu'tabirati wa mukammilatihi, lengkap dengan sesuatu perbuatan, ucapan, amal yang dapat menyempurnakannya. Kalau begitu ihsan terbagi dua, satu ihsan wajib, satu ihsan mandub. Al-ihsanu, ihsan itu bentuk masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Wabil walidaini ihsana. Iz ata bil hasan. Kalau seseorang melakukan perbuatan, nama perbuatannya hasan, kata kerjanya ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan. Wa huwa ma hassanahu syar'u, baik menurut syariat Islam. Lal aql, bukan baik menurut akal. Disitulah konflik kita dengan kaum rasionalis. Kita baik tak baik itu menurut Islam. Baik kata Allah, baik. Berjilbab kata Allah, jilbab. Bersunat kata Allah, sunat. LGBT itu haram kata Allah, haram. Bisyar'i, baik tak baik itu menurut syariat. Sedangkan mereka katanya baik tak baik itu menurut akal. Setelah diteliti-telitinya, LGBT itu enggak merugikan orang, mereka bayar pajak. Gimana kalau kita sebut dia baik? Anggota dewan, setuju? Setuju katanya. Anggota dewan dikasih duit, mereka habis semua anggota parlemen mereka. Jadi baik buruk itu bisa dikompromikan dalam demokrasi. Karena suara banyak, suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam Islam tak bisa.
Sepakat kita satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia ini mau menghalalkan hukum Allah, tak bisa. Khilafan lil Mu'tazilah. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan baik buruk itu menurut wahyu. Bukan baik buruk menurut akal. Yang celaka 12-nya orang sekarang. Orang sekarang baik buruk itu bukan menurut akal, bukan menurut wahyu. Baik buruk itu menurut orang kaya. Asal dibuat orang kaya, baik. Baik buruk itu asal dibuat artis. Asal artis membuat, baik. Lebih ngeri lagi dari zaman dulu. Kalau zaman dulu baik buruk itu masih pakai akal. Sekarang akal tak dipakai. Akal di-off kan. Asal orang kaya buat, asal pejabat buat, asal artis buat, asal tokoh-tokoh masyarakat buat, berarti baik. Maka di akhir zaman nanti semua orang melakukan sesuka hati dia. Nggak apa-apa, maklum Pak Ustadz, orang kaya. Orang kaya kan bebas. Dalam Islam tak bisa, maka betul bada al-Islam gharibun. Islam ini dulu pertama kali datang dianggap aneh. Fasawfa yakunu ghuraban, di akhir zaman juga dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang aneh. Sekarang anak-anak muda malu kalau tak punya pacar. Karena menurut standar mereka, anak orang kaya pacaran, artis-artis pacaran, tokoh-tokoh pacaran. Masa hari gini? Makanya anak-anak muda sekarang, kalau ada anak muda sekarang istiqomah, itu luar biasa. Saya salut dengan anak-anak muda sekarang. Instagram, handphone, TV. Kita dulu mungkin baik karena memang nggak ada alat untuk jahat itu. Sedang tak ada alatnya pun kita agak jahat juga. Ini luar biasa anak-anak muda sekarang. Luar biasa jahatnya. Luar biasa juga baiknya. Kalau dia baik, baik betul. Kama huwa muqarrarun fil usul, sebagaimana ditetapkan dalam usul fiqh. Wal muraduhu bihi huna, yang dimaksud di sini tahsinul a'mal al-masyru'ah. Baik amal-amal yang disyariatkan. La mujarrad al-in'am 'alal ghair. Bukan sekedar memberikan sesuatu kepada orang lain. Siapa yang ngasih sesuatu kepada orang lain baik? Enggak. Lihat dulu syariatnya. Nanti dia ngasih ganja, ngasih sabu. Baik kali kawan saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Mahal barang ini sampai sama dia gratis. Apa itu? Sabu. Li'anna al-awwala a'ammu naf'an wa aktsaru fa'idatan. Li'anna al-ihsana fil fi'li ya'udu minhu naf'un 'alaihi wa 'ala ghairihi. Ihsan itu kebaikannya pada orang yang melakukan dan pada objeknya. Saya buat ihsan, saya dapat, orang yang saya kasih ihsan itu juga dapat. Fahaqqun 'ala man syarra'a fi syai'in minha ay ya'tiya bihi 'ala ghayati kamalihi. Maka siapa yang mensyariatkannya, pastilah dia itu melakukan sesuatu yang sempurna. Wa yuhafizu 'ala adabihi al-musahhihah wal mukammilati lahu. Dia menjaga adab-adab yang musahih dan menyempurnakan. Wal yahdzar min an tusawwila lahu nafsuhu annahu idza fa'ala dzalik qalla 'amaluhu. Hati-hati jangan sampai disusupi sesuatu yang merusak. Qalla 'amaluhu, maka amalnya menjadi sedikit. Li'annahu wa in qalla yazidu bihi tsawab hatta yafuqu ma'a qillatihi al-katsir alladzi la ihsana fi. Walaupun amalnya sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Melebihi orang yang amalnya banyak tapi tak ada ihsan di dalamnya. Ala ai fi au ila, pada atau kepada. Kulli syai'in, ala kulli syai'in. Al-ihsan ala kulli syai'in. Berbuat ihsan terhadap, pada, kepada segala sesuatu. Yustathna minhul qadim. Tapi ada exception, pengecualian. Kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la hajata bihi ila ihsani ahadin. Berbuat ihsanlah kau kepada orang tuamu, wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah kau kepada anakmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tapi kepada Allah kita tak perlu. Kenapa? Karena Allah tidak berhajat, tak butuh, tak perlu pada ihsan kita. Listighnaihi bidzatihi amma siwahu. Karena Allah tak perlu kepada selain Dia. Kalau Allah perlu kepada selain Allah, berarti Allah fakir. Saya ini fakir. Fakir artinya butuh, perlu. Wal a'radu wal jamadat, benda-benda
benda-benda mati, la yata'attal ihsanu ilaiha, juga tak perlu kita berbuat ihsan. Fa baqiyan nabat wal hayawanat, maka yang perlu kita berbuat ihsan itu adalah nabat, tanam-tanaman. Kita berbuat ihsan pada tanam-tanaman. Gimana cara buat ihsan pada tanaman? Jangan potong dia kalau tak ada tujuan. Ada orang ngirim gambar di Instagram, entah di Afrika, entah di Amerika, entah di Eropa, ada jalan lurus di gurun pasir, di tengah-tengah ada pohon kayu, tiba-tiba mereka buat aspalnya. Ada tak dapat gambar? Kalau tak ada saya kirim nanti. Jalan lurus, tiba-tiba belok, karena ada pohon kayu di tengah. Begitulah mereka. Nabat wal hayawan, hewan. Berbuat ihsan pada hewan. Kemarin berapa hari yang lalu video orang bakar kucing. Tak ada ihsan, menginjak kucing sampai mati, direkam pula, di-share. Ada miyan wa ghairuhu. Wal ihsanu ilaihima muta'attin. Berbuat ihsan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan mesti. Amma tsani fawadihun. Amma al-awwal fal numawwih wal malaikatu wal ihsanu ilaihim bi ihsani asyaratihim. Berbuat ihsan kepada malaikat secara keseluruhan. Bi alla yaf'al bi adratil hafazati ma yakrahun. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada malaikat? Bi alla yaf'ala bi hadratil hafazati ma yakrahun. Jangan melakukan perbuatan yang dibenci malaikat. Wala ya'kulu ma yata'adzawna bi rihihi. Jangan makan makanan yang bau busuk membuat malaikat terganggu. Li'annal malaikata tata'adza, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan makanan itu. Lita'azzihim bima yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat juga terganggu, tersakiti dengan makanan yang busuk sebagaimana manusia tersakiti. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wal jinnu, termasuk juga berbuat ihsan kepada jin, binahwi niyatihim bisalam minas salah, fa innahu yusannu lil musalli an yanwi bihi man ala yaminihi aw yasarihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kau mengucapkan salam tadi? Iya. Ke siapa? Ini dia ihsan itu. Ayanwi, waktu mengucapkan salam itu dia berniat man ala yaminihi, assalamualaikum warahmatullah, aw yasarihi, assalamualaikum warahmatullah, min malaikatin, malaikat-malaikat, wa mu'mini, mu'min-mu'min, insin, manusia, jinnin, jin Islam. Assalamualaikum warahmatullah, wahai para malaikat, manusia dan jin. Tapi yang kuat-kuat dalam hati. Assalamualaikum warahmatullah, malaikat-malaikat dan jin-jin. Apa Pak Imam ni? Wa yasilu ilaihim, maka sampai kepada mereka, wa ilal malaikati, dan kepada malaikat, ihsanun akhar minal musalli. Begitu juga perbuatan ihsan yang lain dari orang yang salat itu. Fa innahu idza qala fit tasyahhud, ketika dia berkata pada tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamatlah hendaknya semua hamba-hamba Allah yang saleh. Asabat huma, maka manusia dan jin yang soleh-soleh kena. Wa ghairuhuma, begitu juga dengan yang lain. Hadhihi da'watu, dakwah doa ini sampai kepada mereka. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wal ihsanu li syayatinihim wa kuffarihim bid-du'a ilahum ka kuffaril insi bil Islam. Berbuat ihsan kepada setan. Ada pula buat ihsan pada setan. Wa kuffarihim, kepada orang-orang kafir, bid-du'a ilahum ka kuffaril insi bil Islam. Sama seperti doa kuffaril ins, manusia-manusia yang kafir, bil Islam. Doakan mereka supaya dapat hidayah masuk Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah supaya mereka masuk Islam ya Allah. Itu cara kita buat ihsan.
Qila, ada pendapat mengatakan wa yakhussu min kulli syai'in aidan al-mu'dhi min nahwil hasyarati was-siba'. Orang yang menyakiti hasyarat, serangga, was-siba', binatang buas. Fala hadzalaha fil ihsan. Orang seperti itu tak ada ihsan, tak dapat ihsan. Tak ada ihsan dalam dirinya. Innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Orang yang menyakiti serangga, menyakiti binatang buas, tak ada ihsan dalam dirinya. Kami dididik dari kecil dulu, kalau balik sekolah, pergi jalan-jalan, tiba-tiba di pokok kayu nampak sarang burung, tak boleh bawa burung balik ke rumah. Kalau sampai membawa anak burung ke rumah, balikkan lagi. Macam kalau kau diculik orang? Begitulah burung tadi kau culik, hilang, tinggal dia emaknya disarangkan, ya balikkan lagi. Makanya kalau ada saya tengok anak-anak di tanah lapang main kumbang, kumbang diikat pakai benang, emak ayahnya pula nyuruh. La ilaha illallah. Anak saya, keponakan saya, anak jamaah tak saya kasih. Jangan main-main binatang. Apa rasanya kita digitukan? Ihsan namanya. Wasiba', kalau kita benci binatang buas, bunuh dia, sekali pukul mati. Nah, ini kita main-mainkan. Fala hadzalaha fil ihsan. Intaha, selesai. Wa huwa mamnu', terlarang, haram. Idz jawazu qatliha. Bal wujuh, boleh dibunuh, bahkan wajib dibunuh. La yunafi al-ihsan ilaiha bi ihsanil qitlah. Tapi boleh dibunuh Pak Ustaz? Dibunuh boleh, dimain-mainkan, disiksa tak boleh. Membunuhnya pun dengan ihsan. Ada pula membunuh dengan ihsan. Gimana membunuh dengan ihsan? Pukul sekali pukul mati. Ada kala jengking, sekali pukul. Ambil sendal itu sekali pukul. Mati. Jangan dicabut bisa belakang ujung ekornya itu, dibiarkan hidup. Oh, tak boleh. Tak ada ihsan. Wabil it'am, kasih dia makan. In lam yajib qatluha fauran. Kalau binatang itu tak wajib segera dibunuh. Kalau ular hitam wajib segera dibunuh. Nampak ular itu kehausan, kasih minum, habis itu baru bunuh. Kalau binatangnya tak wajib segera dibunuh, maka boleh kasih makan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kalau kau berbuat baik kepada makhluk yang punya hati yang basah, ajrun, ada pahalanya. Hati yang basah semua, harimau, kucing hutan, buaya darat. Selama hatinya basah, apa maksud hati basah? Makhluk hidup, maka berbuat baik. Ihsan namanya. Qila wa yajuzu an takuna ala babiha. Boleh jadi makna ala di situ maksudnya adalah secara umum. Wal makna annahu sabaqa min Allah ta'abbudun li'abdihi bil ihsan ala kulli syai'. Annahu sabaqa min Allah, sudah terdahulu dari Allah, ta'abbudun li'abdihi bil ihsan ala kulli syai'. Ibadah itu adalah seseorang melakukan ihsan terhadap segala sesuatu. Hatta idza dzabiha bisikinin ghairi kallatin. Kalau dia menyembelih dengan pisau yang tajam. Lam yudayyi Allahu dzalika lahu. Maka perbuatan baiknya itu dibalas Allah. Jadi jangan kau sangka perbuatan baik itu cuma salat duha, salat tahajud, salat witir, khatam Quran. Enggak, menajamkan pisau pun ada pahalanya. Tukang-tukang potong di pasar, yang kalian potong ayam itu pakai pisau tumpul. Enggak, itu dicekiknya aja ayam, pukulkannya kepala ayam. Minta. Walam yadhhar min hadha taqdir annaha ala babiha. Tapi tak nampak jelas bahwa maksudnya di sini ala babiha. Fa inna fi makna fi aidan. Naam, yasihhu fi taqriri ay yuqal makna anna Allah Ta'ala talaba min 'abdihi al-ihsan. Allah Ta'ala menuntut hambanya supaya melakukan ihsan. Hala kaunihi musta'liyan minhu ala kulli syai'in. Allah itu maha tinggi terhadap segala sesuatu. Arada isalahu ilaih. Allah mau menyampaikan ihsan itu kepada makhluknya.
Fa'abbara an mazidil ihsan, maka diungkapkannya tentang banyaknya perbuatan ihsan, wa umumihi lil muhsin ilai bisti'lahi alaihi mubalaghatan fi talabi kamalihi. Siapa yang mau mendapatkan pahala yang banyak untuk sempurna keimanannya, maka hendaklah kalian berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah, baik makhluk yang bergerak, hewan, maupun yang tak bergerak, tanaman, baik makhluk yang nampak, manusia, maupun yang tak nampak, jin. Buat ihsan. Summa ra'aitu ba'dahum qala fi ja'liha ala babiha. Kemudian aku lihat sebagian ulama yang menjadikannya bab wa taqdir, katabal ihsan, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan fil wilayati ala kulli syai' wa ma dzakartuhu ablagh wa ansab bisiyaqil hadis. Tapi apa yang saya sebutkan ini lebih sampai, lebih sesuai dengan konteks hadis. Fata'ammalhu, renungkanlah, pikirkanlah. Wa yasihhu fi taqdiri kauniha ala babiha ayyuqal, kalau mau dipakai menurut bab, maka bisa dikatakan al-murad annallaha ta'ala aujaba ala kulli syai'in ayyakuna muhsinan. Allah mewajibkan segala sesuatu mesti melakukan ihsan. Ai bihasabi ma yunasibuhu, sesuai dengan yang sesuai dengan diri dia. Segala sesuatu di dunia ini mesti melakukan ihsan. Kita berbuat ihsan dengan berbaik-baik sama orang, menyembelih binatang, tajamkan pisaunya, jangan menyakiti binatang buas, kalau maupun bunuh, sekali bunuh mati. Bagaimana kalau batu-batu mau berbuat ihsan? Gimana batu mau melakukan ihsan? Kalau difahami Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu, bagaimana mau memahami batu melakukan ihsan? Katasbih minal jamad. Batu-batu bisa melakukan ihsan. Ini batu-batu kerikil ini bisa ihsan. Apa? Tasbih, bertasbih. Minal jamad, benda mati, bertasbih. Fa idza qataltum, kalau kamu membunuh, innama farra'a sallallahu alaihi wasallam hadza walladzi ba'dahu ala ma qablahu. Rasulullah SAW memisahkan antara teks ini dengan yang sebelumnya. Wa khassahuma bidzikri, dikhususkan penyebutannya. Ma'anna suwaral ihsani la tanhasir. Padahal ihsan itu kan tak terbatas. Ihsan, kalau mau dibatasi nggak bisa, karena banyak sekali ihsan. Tapi kenapa disebutkan sini masalah membunuh? Li'annahu mal ghayah fi idza'il hayawan. Karena membunuh itu adalah puncak dari sifat manusia menyakiti hewan. Sampai hari ini. Tengok tuh video-video bagaimana orang menyakiti hewan. Membakar, menginjak, mencampakkan kucing ke kolam buaya. Saya waktu dikirimi video nengok kucing berdidih darah saya. Kita dididik dari kecil untuk berbuat baik pada binatang. Kok bisa dia sampai hati melakukan itu? Kita mengurung burung aja tak sampai hati. Dia bisa pula mencampakkan kucing ke haula wala quwata illa billah. Kita disuruh berbuat ihsan. Fa idza talaba al-ihsana fihima ma'a kaunihima al-ghayah fil adha, fama baluka bighairi dhalik. Kalau Allah menyuruh engkau berbuat ihsan pada binatang saat disembelih dan saat dibunuh, fama baluka bighairi dhalik, lalu bagaimana lagi kepada yang selain binatang? Sedangkan kepada hewan yang mesti dibunuh, kalajengking, ular saja kau disuruh berbuat ihsan. Cara berbuat ihsan kepada ular, kalajengking, lipan, kelabang, sekali pukul mati. Lalu bagaimana dengan tetanggamu, dengan sahabatmu, dengan temanmu? Jadi ihsan itu tak ada batasannya. Tapi kenapa disebutkan sini tentang menyembelih hewan dengan membunuh hewan? Luar biasa ajaran Nabi kita ini. 14 abad berlalu sampai hari ini ihsan ini masih tetap banyak tak tahu manusia yang tak dapat hidayah Islam. Macam-macam cara mereka. Saya melihat las itu, api yang menyembur untuk itu disemprotkan ke anjing. Anjing itu belum mati disemprot. Mengangalah anjing itu kesakitan, ya Allah.
Maka kalau kita membunuh anjing, pukul sekali kepalanya, mati. Babi ditusuk pakai besi panjang, tombak menyala. La ilaha illallah. Kita benci sama babi, tapi membunuhnya sekali, mati. Fa innahu ahra an yatluba fihi al-ihsan. Kalau kepada binatang yang tak halal, binatang buas, binatang menjijikkan saja kita disuruh berbuat ihsan sekali pukul mati. Kalau binatang halal sekali sembelih pisaunya tajam mati, apalagi kepada selain itu maka kita dituntut untuk selalu melakukan ihsan. Kalau sampailah dakwah tentang ihsan nih kepada orang-orang barat itu. Tapi mereka udah terlanjur kena stigma, Islam ini teroris, membunuh dan lain sebagainya. Atau anna sababat takhsisi, sebab pengkhususan ini radda makanatil jahiliyatu alaihi minat tamthil fil qatli, atau boleh jadi karena ini menolak perbuatan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu bagaimana? Bijad'il unuf. Orang jahiliyah itu cara membunuhnya menyakiti binatang luar biasa, dengan menyakiti melalui hidung, wa qati'il adhan, memotong telinga, wal aidi, potong tangan, wal arjul, potong kaki, wa minadz dzabh bil muda al kallah, disembelih dengan alat-alat yang tak tajam, tumpul, wa nahwiha mimma yu'azzibul hayawan, membuat binatang tersiksa. Wa min aklihim al munkhaniqah, mereka pula memakan binatang yang tercekik. Jadi binatang itu dicekik aja, patahkan lehernya, krak, mati. Wa ma dzukira ma'a fi ayatil maidah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah, huriman alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir wal munkhaniqatu, binatang tercekik, wal muqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, binatang tertanduk, binatang terjepit. Wa ma akalas sabu, binatang yang diterkam oleh singa. Wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih untuk berhala. Fanaha an dzalika biqaulihi, maka Allah Ta'ala, Rasulullah melarang, fa ahsinul qitlah. Kalau kalian bunuh, janganlah membunuh macam orang musyrik jahiliyah, menyiksa dengan memukul hidung, menggunting telinga, memotong. Jangan. Fa ahsinul qitlah, potong dengan baik. Saya waktu melihat video orang menggunting katak itu digunting, tangannya pula dulu tuh, tangan katak tuh, kaki belakang, dirobek dari tengah, dikuliti, bergerak-geraklah katak. Ya Allah, kita tak sampai hati kita. Dari kecil kita diajarkan untuk tak boleh main-mainkan binatang. Ada dulu yang kecil-kecil jahat, tapi saya tidak, kawan-kawan, letakkan pula rokok ke mulut katak. Rokok lagi. Alhamdulillah masa kecil kita, itulah gunanya orang tua tu. Memang perlu orang tua tu garang dia, tapi garangnya itu bukan mau membunuh kita. Masalah-masalah gitu, masalah nyakiti binatang, masalah pergaulan, masalah membawa main-mainan, masalah mengaji, itu perlu. Kalau masalah uang jajan, enggak, ambillah jajan. Tapi kalau masalah-masalah ini penting. Ini pendidikan di rumah tuh luar biasa. Setelah kita tua baru tahu hadisnya. Oh, tak boleh nyiksa binatang. Fa ahsinul qitlata bi kasril qaf. Qafnya baris bawah. Qitlata. Al hay'ah al halah. Hay'ah bentuk keadaan, kondisi. Kal jilsah, seperti duduk. Keadaan saya duduk, jilsah, bukan jalsah. Bi khilafiha bil fathi, beda kalau dibaca baris atas. Qatlah, kalau qatlah itu masdar, qatala yaqtulu qatlan. Tapi kalau qitlah adalah bentuk membunuh. Wa afadal amru wujuba ihsani dzalika fi kulli qatlin jaizun. Perintah ini wajib berbuat ihsan kepada segala sesuatu, fi kulli qatlin jaizun, yang boleh dibunuh maka kita buat ihsan. Kalau boleh dipotong, menyembelihnya ihsan. Cara menyembelih ihsan, tajamkan pisaunya.
Dzabahan kana, apakah yang modelnya disembelih, au qawadan, au haddan, apakah modelnya dibunuh, apakah modelnya ditajamkan, apakah modelnya berbagai macam cara, apakah modelnya cara pukul. Fayakunu bi'alatin ghairi kallatin, tentunya dengan alat yang tidak menyiksa, tidak menyakitkan, tidak tumpul, ma'as sur'ati, cepat, wa adami qasdit ta'dzib, tak ada niat untuk menyiksa. Makanya pisaunya itu tajam, sekali tarik putus. Tengok orang motong onta, tegak onta itu ditambat macam celurit, sekali tarik aja cus, putus. Menyembelih sapi, lembu, kambing, begitu juga, sekali tarik dari bawah putus. Fa in iqtassa bi alatin kallah dhamina ma sara minha li taqsirihi. Kalau dia menjatuhkan hukuman qisas dengan alat yang tidak tajam, dhamina ma sara minha, maka dia mesti memberikan jaminan. Kenapa? Litaqsirihi, karena dia tidak sesuai menurut yang disyaratkan. Disyaratkan mesti melaksanakannya dengan cepat dengan alat yang tajam. Dibuatnya pakai alat tumpul pelan-pelan, dia mesti membayar denda. Pada kasus kalau menjatuhkan hukuman qisas. Fi qisasil atraf, kalau kita misalnya memotong tangan orang, kena hukum qisas, tangan kita juga wajib dipotong. Naam, yura'a fil qatil al-hay'ah wal alah allati qutila biha. Dalam kasus membunuh mesti diperhatikan alat, mesti diperhatikan alatnya. Fayaf'alu bihi haitsu amkanat, dilakukannya dengan sesuai. Talaban lil mumatsalatil mabni 'alaiha al-qud ma amkana. Talaban lil mumatsalati, melaksanakannya sesuai dengan al-mabni 'alaiha al-qudu ma amkana. Qud di situ adalah hukum balas. Hukum balas pada qisas. Hukum balas pada qisas, kalau kita patahkan, kalau kita potong anggota tubuh orang, maka anggota tubuh kita juga mesti dipotong. Nah, pada saat membalasnya itu, pada saat melaksanakan hukum balas qisas itu, alatnya mesti tajam dan cepat. Misalnya kita preman nih bawa motor, bawanya pisau, dipotongnya helm orang, terpotong telinga orang, telinga sebelah kiri. Itu kalau hukum qisas kan, yang motong itu telinganya mesti dipotong juga. Nah, qud namanya, itu dimaksud dengan qud, alaihal qud. Qud artinya hukum balas. Jadi kalau kita potong telinga orang, dibawa ke pengadilan, telinga kita mesti dipotong juga. Hukum qisas namanya. Qisas itu hukum yang sama dengan kejahatan, tak bisa dibayar duit. Nah, saat memotong telinga itu, tak boleh dia mengatakan, Pak Hakim, sebagaimana kemarin dia potong telingaku, maka potong juga telinga dia pakai pisau tumpul. Kalau bisa pakai gunting kuku. Tak bisa. Itu maksudnya. Mesti ada tajam. Potong pakai gunting rumput yang berkarat, tak bisa. Wahtaraztu biqauli, maka saya batasi dengan ucapan saya, haitsu sebagaimana memungkinkan. An nahwil qatli biliwatin wa sihrin, membunuh seperti dalam hukuman bunuh orang liwat. Liwat itu orang Betawi lewat. Lo liwat di mana? Liwat dalam bahasa Arab tu LGBT, homo. Orang homo hukum mati. Wasihrin, tukang sihir, hukum mati. Fa ya'dilu fihi ila saif li ta'adzuril mumasalati hina idzin.
Maka dipancung kepalanya dengan saif, dengan pedang. Karena tidak bisa menjatuhkan hukuman yang sama. Homo gimana menjatuhkan hukum yang sama? Kita di homo orang, mau kita homo pula dia kan tidak. Itu maksudnya li ta'adzuril mumatsalati, itu maksudnya. Sihir juga gitu, kita disantet orang, terus hukum qisas balas hukum sama, kita santet pula dia, bukan gitu. Wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih apa namanya? Ma yahillu dzabhuhu minal bahaim, yang halal disembelih. Yang halal disembelih kambing, kerbau, ayam, sapi, onta, kijang. Halal nih Pak Ustadz, tapi ini babi udah disembelih, enggak, tetap haram. Fa ahsinu dzabhata. Fa ahsinu dzibhata. Kasran. Boleh baca dzibhata, fathan. Boleh baca dzabhata. Ma marra fil qitlah, sebagaimana dalam qitlah. Wa fi riwayatin adzabh wa hiya allati fi aktsari nusakh Sahih Muslim. Dalam kebanyakan naskah Sahih Muslim barisnya pakai dzabh. Wa huwal masdar la ghair. Masdar tidak lain. Masdar tidak lain. Bukan selain masdar. Wa ihsanuhu huna binahwi ma marra. Wa bi ay yuraffaq bil bahimati, bersikap lembut terhadap binatang. Fala yusri'uha bi'unfin, jangan menjatuhkan binatang itu dengan terlalu keras, wa ghalzatin, menyiksa. Wala yajurruha, jangan menyeretnya, ila maudhi'adz dzabhi, ke tempat penyembelihan, jurran anifan, diseret menyakitkan, keras. Wa bi ihdadil alati, tajamkan pisaunya. Wa taujihiha ilal qiblati, hadapkan wajahnya ke kiblat. Kalau sana kiblat, kepala kambing itu sebelah kiri, ekornya sebelah kanan. Wa tasmiyah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatit taqarrubi bi dzibhiha ila Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelihnya itu. Bismillah, wallahu akbar, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Wa qat'il halqum, potong halqum nih, leher. Wal mari wal wadjain, yang dipotong urat napas dan urat makan. Wal i'tirafi ila Allah, mengaku kepada Allah bil minnati wasyukri, atas nikmat Allah, bersyukur atas nikmat Allah, ala hadhihi ni'matil azimati, atas nikmat yang besar. Wa hiya ihlaluhu, nikmat engkau yang besar ini kami syukuri Allah dengan menghalalkan binatang ini. Wa taskhiruhu, membuat binatang ini tunduk. Lana ma law sya' harramahu wa sallatahu alaina, kalau Allah berkehendak maka dibuatnya binatang itu menjadi haram, dan dibuatnya binatang itu menguasai kita. Kambing, sapi, onta itu kan kita menguasai dia. Kalau Allah berkuasa, dibuatnya binatang itu menguasai kita. Dibuatnya kambing itu berubah menjadi buas, mau makan apa kita? Wa minal ihsani ilal bahaim allati la yuradu dzabhuha, adapun berbuat ihsan kepada binatang yang tak boleh disembelih. Ada binatang yang tak boleh disembelih, tak boleh dimakan dagingnya. Bagaimana cara kita berbuat ihsan kepadanya? Ada muhabsiha, tak boleh dikurung. Lil qatli wa ghairihi, cepat-cepat dibunuh. Tak boleh dikurung untuk dibunuh. Wa ghairihi. Faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sabril bahaim, Nabi melarang mengurung binatang. Wa huwa an tuhbas al bahimah thumma tudrab bin nabal wa nahwihi hatta tamut. Dikurung dia di dalam, kemudian dipukul-pukul sampai mati, tak boleh. Tersiksa dia. Wa sahha aidan annah an tuttakha ghardan. Nabi SAW melarang jadikan dia sebagai objek. Wa anna man fa'ala dzalika fa huwa mal'un. Siapa yang melakukan itu maka dia terlaknat. Kalau mau pukul sekali pukul mati. Jangan dijadikan dia sebagai objek mainan anak-anak, objek panahan-panahan, dijadikan dia panahan. Tak panah, kena pahanya sekali. Tak panah, kena muncungnya sekali. Tak mati-mati. Oh, tak boleh. Wa minal ihsani ilaiha
berbuat ihsan kepada binatang, alla tuhammal fauqa taqatiha. Jangan membebani binatang lebih dari kemampuannya. Ada yang dapat kiriman video keledai sampai melompat ke atas? Saking kan beratnya beban keledai itu, naik keledai itu ke atas. Kalau hiduplah dia di zaman Umar bin Khattab, dicambuk oleh Umar karena menyakiti binatang. Ada saya dapat kiriman video, ada pula saya dapat kiriman gambar Instagram keledai yang menepi ke tepi dinding, meleleh air matanya. Saking kan, kemana dia mengadu kecuali kepada Allah SWT. Ada pula di tempat kita, tak tahu di mana daerahnya, kerbau itu diikatkan balak kayu besar dari bawah, dipukul kerbau itu supaya lari ke atas untuk membawa balak. Oh, menyiksa binatang. La haula wala. Kalau dia diamalkanlah ajaran Islam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala yastamiru rakibuha 'alaiha wa hiya waqifatun. Kalau binatang itu berhenti, jangan yang menunggang itu tetap di atas, turun, karena dia waktu itu sedang lelah, capek. Wa hiya waqifatun illa li hajatin, kecuali ada suatu hajat. Karena beda antara dia berjalan dengan berhenti. Kalau dia berjalan itu tak terlalu terasa berat dia, tapi kalau berhenti, wala yuhlabu minha wa ma yadurru waladuha. Wala yuhlabu minha, tidak boleh air susu kambing, sapi, onta, lembu diambil yang menyebabkan yadur waladaha, anaknya teraniaya. Diambil susu sapi, susu kambing. Lalu anak kambing itu mau nyusu pakai apa? La haula wala quwata illa billah. Hebatnya ajaran Islam. Tak boleh mengambil susu sapi, susu kambing, menyebabkan anak kambing, anak sapi tak dapat susu. Anehnya pula manusia sekarang, sengaja anak-anak manusia ini tak dikasih susu manusia, dikasih susu sapi, susu kambing. Kalau bolehlah bercakap sapi itu. Apanya agama kalian ini kata susu, apa kata sapi? Apa agama kalian ini kata sapi? Tak kalian baca kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Tak boleh kalian ambil susu kami karena anak kami tak menyusu. Anak kalian pula tak menyusu. Wala yushawwas samaku wal jaradu hatta yamuta. Tak boleh memanggang ikan sebelum mati. Dapat ikan, naikkan langsung ke atas api. Bang, haram hukumnya. Matikan dulu. Memang dunia sekarang ini makin menampakkan ajaran Islam ini benar. Ada satu video, dibuat bumbu dalam mangkok, cabai, bawang semua, dimasukkan ikan hidup-hidup. Ada dapat? Makanya isi pulsa banyak-banyak. Tidak boleh memanggang ikan. Tak boleh manggang ikan sebelum ikan itu mati. Wal jarad, belalang. Dulu saya sekolah di depan halaman sekolah tuh waktu SD nih, ibtidaiyah. Lapangan sepak bola, rumputnya tinggi. Kalau kita jalan, belalang banyak. Belalang ini halal. Belah perutnya, buang taiknya, cuci, panggang, goreng. Boleh dipanggang. Tak boleh tangkap belalang tu, pegang kakinya, dibakar. Tak boleh. Bunuh dulu. Sekali pukul mati. Belalang tak perlu sembelih. Macam mana nyari lehernya? Wa qad hukiya Ibnu Hazm al-ijma'. Imam Ibnu Hazm menyebutkan al-ijma' ala wujubil ihsani fi dzabhah. Wajib hukumnya ihsan terhadap sembelihan. Wa ashalu wujuhi qatlil adami darbu unuqihi bisayf. Membunuh orang pun mesti ihsan. Ini saya sampaikan nih bagi yang mau membunuh orang. Ihsan. Bagaimana caranya? Darbu unuqihi bisayf. Tengkuknya dipancung pakai pedang. Mati. Itulah cara paling ringan membunuh. Adapun digantung itu patah itu leher.
gantung, ditolakkan kursi tempat berdiri itu, krak, disuntik, tersiksa. Cara paling ringan adalah pancung. Wa warada fi tahrimil muslah, haram hukumnya melakukan muslah. Apa itu? Mutilation. Ahaditsu katsira, banyak hadis. Minha man mathala bi dhi ruhin summa lam yatub. Siapa yang melakukan mutilasi terhadap makhluk yang ada ruh kemudian dia tak bertobat, mathalallahu bihi yaumal qiyamah, maka nanti di akhirat dia juga akan dimutilasi. Wa huwa makhsusun bi ghairil qatil mumassil. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a ra'sa yahudiyyin baina hajarain. Kecuali pada kasus qisas. Makhsus bi ghairil qatl, karena Nabi pernah menghukum orang Yahudi, kepalanya diletakkan di antara dua batu. Karena dia melakukan itu juga, maka dihukum dengan hukuman yang sama. Li fi'lihi dzalik bi jariyah min jawaril Madinah, karena dia melakukan itu terhadap seorang perempuan Madinah, maka dia dijatuhi hukuman yang sama. Wa an jam'in minas salafi, bukan salafi yang salafi dulu, bukan salafi. Dari sekelompok ulama salaf, anna man qutila li kufrin aw riddatin yumatsalu bihi bil harqi wad binnar. Siapa yang terbunuh karena kekafiran atau murtad, maka dia dibakar dengan api. Riwayat dari kalangan salaf. Wa ruwiya an Abi Bakar wa Khalid ibn al-Walid, diriwayatkan dari Abu Bakar dan Khalid ibn Walid wa ghairihima min syai' min dzalik. Wa sahha an Aliin, ada riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu harraqal murtaddin. Sayyidina Ali membakar orang yang murtad. Kenapa hukumannya dibuat kuat? Supaya orang jangan sampai melakukan. Karena hukum itu artinya memberikan efek jerah. Jadi Sayyidina Ali membakar. Fa ankara Ibnu Abbas anhuma alaih. Abdullah bin Abbas tak setuju. Kata Abdullah bin Abbas, janganlah dibakar Sayyidina Ali. Jangan dibakar. Wa aslu dzalik, asalnya fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bil arniyin, adalah perbuatan Nabi SAW terhadap orang Arniyin, haitsu qata'a aydihim, potong tangan mereka, qata'a aydihim wa arjulahum, kaki mereka, wa samala a'yunahum, cabut mata mereka, wa tarakahum fil harrati hatta matu, kemudian dibiarkan mereka dipanas terik sampai mati. Wa fi riwayatin summa nabadhu fi syamsi hatta matu, dibiarkan mereka dipanas terik sampai mati. Wa fi ukhra wa sumirat a'yunuhum, cabut mata mereka. Wa alqaw fil harrah, dibiarkan mereka dipanas terik. Yastasqauna fala yusqaun, yastasquna fala yusqaun, mereka minta air minum tapi tak diberi minum. Dzalika li'annahum qatalu. Kenapa hukuman mereka begitu berat? Karena mereka dulu juga menyiksa sebelum membunuh. Jadi kalau hanya sekedar membunuh, hukum bunuh. Tapi kalau menyiksa sebelum membunuh, lakukan hal yang sama. Wa akhadhul mal, karena mereka merampas, merampok, memperkosa, membunuh murtad, maka hukumannya juga begitu. Wa ujiba. Tapi katanya boleh begini-begini, enggak boleh. Loh, ini enggak boleh Pak Ustaz, enggak boleh. Wa ujiba, jawabannya bi anna hadza kana qabla tahrimil muslah. Karena ini sebelum diharamkan mutilasi. Setelah diharamkan mutilasi tak boleh lagi congkel mata, potong tangan. Darah itu merah jenderal. Dan pula ketika jumpa PKI, ambil dipotong telinga PKI ini kecil-kecil, iris-iris sedikit macam keripik, tak boleh. Wa bi anna a'yunahum innama samulat li'annahum fa'alu dzalika birru'ah. Mereka melakukan itu kepada binatang, melakukan itu kepada pengembala-pengembala. Kama akhrajahu Muslim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim. Wa dzakara Ibnu Syihab, Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, innahum qatalu ra'i wa mathalu bihi. Mereka membunuh pengembala kambing, pengembala onta, pengembala lembu, mereka ambas, mereka merampas, mereka curi, maka mereka pun dijatuhi hukuman yang sama. Wa Ibnu Sa'ad berkata, annahum qata'u yadahu wa rijlahu. Mereka memotong tangan pengembala itu, mereka potong tangannya. Kaki pengembala itu mereka potong juga. Wa gharasu syauq fi lisanihi, setelah mereka bunuh pengembala itu, mereka rampas hewan gembalaannya, mereka siksa, ditanamkan mereka pula syauq, duri-duri di lisan, di lidah.
pengembala itu, ainaihi, ditancapkannya duri di mata pengembala itu, hatta mata. Sampai begitu perbuatan mereka, maka dihukum Nabi dengan hukuman yang berat. Nah, jadi jangan katakan Nabi itu sadis. Nabi seumur hidup tak pernah membunuh. Tapi Nabi mengangkat sahabat sebagai al-gojo untuk melaksanakan hukum qisas. Wa yadullu 'ala an-nusakh annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tahriqi rajulaini min Quraisy. Nabi pernah memerintahkan membakar 2 orang dari golongan Quraisy. Kemudian kata Nabi, kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan bin nar. Dulu memang aku pernah memerintahkan kamu membakar si fulan dengan api. Wa inna nara la yu'azzabu biha illallah. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang punya api. Siapa itu? Allah. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Kalau kamu menemukan mereka, bunuh saja, jangan dibakar. Rawahul Bukhari. Wal yuhidda bidhammil ya. You wal yuhidda. Min ahadda yuhiddu. As-sikkina, tajamkan sikin, pisau. Wa haddadaha wastahaddaha bima'nan, sama, menajamkan pisau. Wa bi fathiha wal yahidda, boleh baca wal yahidda dari kata hadda yahiddu. Kalau dibaca wal yuhidda, ahadda yuhiddu. Ahadukum syafratahu, pisaunya. Wujuban, wajib. In kanat kallatan bihaitsu yahsulul haywan biha ta'dzib. Pisau itu tumpul, menyiksa binatang, tak boleh, haram. Wa illa fanadaban. Wahiyya sikin wa nahwiha mimma yuzbah, pisau dan sejenisnya, pisau, golok, parang panjang. Wa syafratuha hadduha, menajamkannya. Wa sumiyat bismihi tasmiyatan li syai' bismi juz'ihi, menamakan sesuatu dengan bagiannya. Wa yanbaghi halu haddiha ayyuariha anha. Tajam itu maksudnya bisa yuari, sekali potong, putus. Li amri sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Sunan Ibnu Majah. Wal yurih bi dhammi awalihi, wal yurih min araha yurihu idza jalaba rahata, kalau dia mendapatkan ketenangan. Au kana lahu dakhala fi husuliha bi ayyi wajhin kana, atau dengan cara apapun, yang penting binatang yang disembelih itu tidak tenang, jangan stres dia. Zabihatahu bi imraris sikin 'alaiha bi sur'ah, dengan cara menjalankan pisau di lehernya dengan cepat. Menjalankan pisau di lehernya dengan cepat. Putus. Wa bisaqiha 'inda dzabh. Wa bil imhal bisalkhiha hatta tabrada. Biarkan mengalir darahnya, biarkan pelan-pelan. Kemudian setelah itu baru dikuliti hatta tabrat, sampai dingin. Tunggu sampai kan terasa panas badannya itu udah tak panas lagi, baru. Wa bi alla yuhaddus sikin bi hadratiha kama marra. Jangan tajamkan pisau di mata kambing. Saya masih ingat tuh waktu masih SD, acara mau kurban, jangan asah pisau di mata kambing, kata orang-orang tua-tua tuh. Makcik-makcik itu, jangan asah pisau di mata kambing, budak-budak. Kita tak paham. Rupanya sekarang setelah ngaji, barulah rupanya itu bukan adat istiadat kampung kita, tapi memang nenek moyang kita dulu orang-orang yang mengaji. Tak boleh ngasah pisau depan mata kambing. Warawal Khallal wa Tabrani, Imam Khallal at-Tabrani meriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin, Nabi melewati seorang laki-laki, wadi'u rijlahu ala safhati syatin, kakinya menginjak sisi kambing. Wa huwa yuhiddu syafratahu, dia menajamkan pisaunya. Wa hiya talhazu ilaihi bi basariha, kemudian kambing itu melihat mata pisau dengan matanya. Mata kambing itu menengok mata pisau. Faqala afala qabla hadha, mengapa tak kau tajamkan sebelum ini, kata Nabi. Aturidu an tumitaha mautatani, apa kau mau buat kambing ini mati 2 kali? Marah Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wala yadhbahu ukhra qabalataha, jangan menyembelih kambing di depan kambing. Jangan menyembelih binatang depan binatang. Ini penting betul dikaji ini supaya diulang-ulang lagi kepada nanti mau kurban.
Jangan menjembelih binatang depan binatang. 9 binatang, dipotong pula di depannya. Tengok kawan kalian. Tengok. Warawa Ibnu Majah. Marra Rasulullah SAW birajulin wa huwa yajurru syatan biudhuniha. Nabi melewati seorang laki-laki sedang menyembelih kambing. Apa kata Nabi? Da' udhunaha wa khudh bisalifatiha. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, wa huwa yajurru syatan, ada seorang laki-laki yajurru menarik, menyeret syatan kambing, biudhuniha, ditariknya telinga kambing. Yajurru syatan biudhuniha, menyeret kambing dengan telinganya. Kata Nabi, da' udhunaha, janganlah kau tarik telinganya. Wa khudh bisalifatiha, tapi tariklah dari salifah. Ai wa hiya muqaddamul unuq, yaitu tengkuk. Tariklah dari tengkuknya, tarik dibawa gini. Janganlah telinga ditarik, sakit. Allah. Wa akhraja Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq dalam Musannaf, anna syatan infalatat min jazzarin. Ada seekor kambing lepas dari seorang jazzar tukang potong. Hatta ja'at Nabi. Datang kambing itu ke Nabi. Fattaba'aha fa'akhadhaha yashabuha birijliha. Lalu kemudian Nabi membawa kambing itu dengan kakinya. Pegang Nabi kaki kambing itu, dibawa Nabi. Faqala lah Nabi SAW, isbiri li amrillah. Apa kata Nabi? Wahai kambing, sabarlah engkau terhadap perintah Allah. Wa anta ya jazzar, kau tukang potong, fasukha lil maut suqan rafiqan. Giringlah dia kepada kematian dengan cara yang lembut. Diambil Nabi kambing itu, tarik Nabi kakinya. Kata Nabi, sabar ya kambing. Kau tukang potong, potonglah dia dengan baik. Dua-duanya dinasihatkan Nabi baik. Wa akhraja Ahmad, Imam Ahmad berkata, ya Rasulullah, inni la azbahu syata wa ana arhamuha. Ya Rasulullah, aku menyembelih kambing, tapi aku sayang sama kambing ini. Kata Nabi, in rahimtaha rahimakallah. Kalau kau sayang ke kambing ini, Allah menyayangimu. Wa utifa hadha ila ma qablahu li'annahu libayani faidatihi. Ini masih terkait dengan kalimat sebelumnya karena ini penjelasan. Idz azzabahu bi alatin kallatin yu'azzabu adh-dhabihah. Karena menyembelih dengan alat yang tumpul itu menyiksa binatang. Farahatuha an tuzbah bi alatin madiyatin muhiyatin. Kalau mau membuat binatang itu tenang adalah disembelih dengan alat yang lebih dulu ditajamkan. Cepat matinya. Cepat mati. Cepat membunuhnya. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, man waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikin. Siapa yang menjabat qada, hukum, maka sesungguhnya dia sudah disembelih tanpa pisau. Man waliyal qada, siapa yang jadi hakim, sesungguhnya dia sudah disembelih tanpa pisau. Sakit. Hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, 1 cuma masuk surga. Yang 1 menghukum, tak tahu hukum, masuk neraka. Yang 1 menghukum, tahu hukum tapi tak adil, masuk neraka. Yang masuk surga cuma 1, tahu hukum dan menghukum dengan adil. Tapi jangan gara-gara ini takut pula ikut tes hakim. Ikut, hukum dengan adil. Ai faqad arada nafsahu li'adzabin. Dia sudah menawarkan dirinya kepada azab. Yajidu fihi alaman ka'alami dzabhi bighairi sikin. Dia sudah merasakan sakitnya seperti sakit sembelihan tanpa pisau. Ai fi aslil musyarakah li zuhuri anna sa'ira adzabid dunya la nisbata bainahu wa baina adna adzabil akhirah. Ini sebetulnya gambaran sakit aja. Kalau dibandingkan sakit akhirat dengan sakit dunia tak bisa. Wa dzabihatu, arti dzabihah fa'ilah, bermakna maf'ulah. Dzabihah artinya disembelih. Wa ta'uha lin naql min wasfiyah ila al-ismiyah. Ta di situ dzabihah itu tanaqal namanya, berpindah dari sifat kepada nama. Li'anna al-arab idza wasafat bi fa'il muannatsan. Karena orang Arab kalau menyebut sifat fa'il itu muannas. Qalat imra'atu qatilun, perempuan qatil, dibunuh. Wa ainu kahil, mata pakai celak. Wa syatun dzabih, kambing yang disembelih. Fa idza
Hadzaful mausuf athbatut ta'. Tapi kalau mausufnya dibuang, ta'nya tetap. Qalu qatilatu bani fulan. Dzabihatuhum li'adami dalin 'ala ta'nis hina idzin. Karena tidak ada menunjukkan muannas di situ. Wa yu'rabu hina idzin isman, maka dia mu'rab isim maf'ul bih au nahwu. La sifah, bukan sifat. Fattadaha anna ta' linnaqal minal wasfiyah ilal ismiyah. Jelaslah bahwa dzabihah ta di sini namanya ta naqal, pindah dari sifat kepada nama. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Wa huwa qa'idatud din al-ammah. Ini kaidah umum. Wa huwa mutadamminun li jami'ihi, mencakup semuanya. Li'anna al-ihsan fil fi'li, makna ihsan dalam perbuatan, iqa'uhu ala muqtada syar'i kama marra. Iqa'uhu ala muqtada syar'i kama marra. Makna ihsan dalam perbuatan, melakukan suatu perbuatan sesuai dengan syariat Islam. Summa ma yasduru 'ani syakhsi minal af'al imma ay yata'allaqa bi ma'asyihi wa huwa siyasatu nafsihi. Adapun yang dilakukan seorang manusia yang terkait dengan kehidupannya, mengatur dirinya, wa badanihi, badannya, wa ahlihi, keluarganya, wa ikhwanihi, saudara-saudaranya, wa milkihi, miliknya, wa baqin nas, dan orang lain, au bi ma'adihi, urusan akhiratnya, wa huwal iman alladhi huwa amalul qalbi, iman itu amal hati, wal Islam alladzi huwa amalul jawarih, Islam amal anggota tubuh, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Faman ahsana fi hadza kullih, siapa yang melakukan ihsan dalam semua ini, wa atabihi ala wifqis sadadi wasyar'i, sesuai dengan kebenaran dan ajaran syariat Islam, faqad faza bi kulli khair, maka dia sudah mendapatkan segala kebaikan. Wa salima min kulli dhair, selamat dari segala mudarat. Walakin duna dzalika, siapa yang tidak bisa melakukan itu, siapa yang tidak melakukan itu, duna dzalik kharital qatad. Kharital qatad artinya maka dia sudah melewati pohon kayu yang berduri. Kharital qatad. Siapa yang melakukan hidupnya, amal hatinya, amal badannya sesuai syariat Islam, maka dia orang beruntung, selamat. Kalau tidak, kharital qatad, berarti dia melewati pohon berduri. Gimana sakitnya itu melewati pohon berduri? Kaki kena duri, mata kena duri, badan kena duri. Wa badlil muhaj wa tuqatta'ul akbad, maka dia sudah mengerahkan segenap kemampuan tapi tak menghasilkan apa-apa. Wa taqattu'il akbad, terpotong-potonglah hatinya. Bagaimana rasanya kalau jantung kita ini dipotong-potong? Kaki kena duri, kepala kena duri. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, walamma kanal ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa mimma warathuhu minhum ta'limun nas, di antara yang diwarisi manusia dari Nabi SAW adalah ta'liman nas al-ihsan, bagaimana Nabi mengajarkan ihsan kepada manusia. Wa kaifiyatah, bagaimana cara ihsan. Wal amra bihi ila kulli syai', perintah berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Alhamallahu ta'ala al-asya'a al-istighfar lil ulama, maka segala makhluk ini disuruh Allah beristighfar untuk ulama. Yastaghfir lahu man fis samawati wa ma fil ard, segala makhluk yang di langit, segala yang di bumi beristighfar, ya Allah ampunkan dosa ulama-ulama, ampunkan dosa kiai-kiai, ampunkan dosa tuan-tuan guru, ampunkan dosa buya-buya. Hatta al-hutu fil bahri, sampai-sampai ikan-ikan di dalam kolam. Hai orang kaya, kau yang punya akuarium harga 30 juta, ikannya mahal, ikan itu terus tiap hari mulutnya, tapi yang diistighfar ikan itu bukan kau yang punya akuarium, tapi ustaz-ustaz. Hatta al-huru fil bahri, sampai ikan-ikan dalam kolam. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang memintakan ampun kepada Allah untuk guru-guru agama. Guru matematika apa Ustaz? Ikut juga kalau dia ikhlas. Kasihan kali kita kan. Mukafa'atan lahum ala dzalik, sebagai balasan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal alima, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, segala yang di langit, segala yang di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Hattal hitan, sampai-sampai ikan-ikan fi jawfil bahri, di dalam lautan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengajarkan kebaikan. Segala semut-semut, binatang-batang, burung-burung mintakan ampun untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam ini. Malam ini tanya jawab ini kita jawab besok, karena kita mau ketemu dengan Buya Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Hah? Besok?
Oh, begitu. Besok ketemu Ustadz Tengku Zulkarnain. Oke. Malam ini kita besok ingatkan 10 menit sebelum jam 9 kita stop. Jadi Anda jawab ini. Malam ini kita ketemu orang awak di Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.